Salam jumpa bersama kami. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai pemikiran yang unik dari Monsinyur Sugio Pranoto mengenai ungkapan 100% Katolik dan 100% Indonesia. Sugio Pranoto berasal dari keluarga yang sederhana. Dari kecil ia diajarkan banyak hal soal budaya Jawa oleh ayahnya. Ia dilahirkan di Surakarta pada tanggal 25 November 1896. Pertemuannya pertama kali dengan seorang misionaris Jesuit yaitu Pastor Van Lith. Pastor Van Lith mengajak dia untuk disekolahkan di sekolah misi Jesuit, tempatnya di Kolose Saverius yang berlokasi di Muntilan, Jawa Tengah. Dia disekolahkan di sekolah Katolik itu dan dididik secara Katolik. Awalnya ia adalah seorang yang beragama Islam, dan karena melihat cara hidup Katolik yang baik, maka ia tertarik menjadi orang Katolik, sehingga ia pun dibaptis dalam gereja Katolik. Setelah selesai mengenyam pendidikannya di Kolose Saverius Muntilan, ia tertarik untuk menjadi imam, sehingga pada tahun 1931 ia pun ditabiskan menjadi imam Serikat Yesus, dan ia diangkat menjadi vikaris apostolik Semarang tahun 1940. Ia adalah uskup pribumi pertama, dan dalam karyanya ia tidak hanya membaktikan dirinya pada karya-karya pewartaan kerasulan, tetapi juga sangat membaktikan dirinya dalam membangun nilai-nilai kepeduliannya pada masyarakat bangsa yang pada waktu itu masih dalam situasi penjajahan. Sehingga latar belakang adanya konsep pemikirannya mengenai 100% Katolik dan 100% Indonesia karena ada rasa kepeduliannya pada masyarakat bangsa yang saat itu masih dalam kuasa penjajahan. 100% Katolik, 100% Indonesia merupakan formulasi asli dari Sugio Pranoto yang diungkapkan dalam pidato pembukaan Kongres Umat Katolik seluruh Indonesia di Semarang pada tanggal 27 Desember 1954. Ungkapan ini mencerminkan ajakan untuk mengintegrasikan sekaligus antara kekatolikan dan nasionalisme. Akan tetapi, jauh sebelum Indonesia merdeka, Monsinyur Sugio Pranoto, SJ, sudah mencanangkan ide tersebut dengan maksud mengajak orang Indonesia yang Katolik menjadi Gereja Katolik Indonesia. Artinya, yang benar-benar orang Katolik 100% tetapi juga tetap orang Indonesia 100%. Dengan cara ini, Gereja Katolik yang terdiri dari orang-orang Indonesia akan dapat berkembang. Sebab waktu itu Gereja Katolik di Indonesia masih didominasi oleh orang Eropa non-Indonesia. Dengan demikian, ia ingin menekankan sikap hidup kebangsaan yang inklusif, sikap di mana saling mempersatukan berdasarkan pada kemanusiaan tanpa membedakan latar belakang. Dari hal ini tampaklah Monsinyur Sugio Pranoto menjadikan umat Katolik tangguh, yang mengakar dan mandiri, dan menjadikan umat Katolik sebagai bagian dari bangsa dan negara yang peduli dan aktif. Sehingga dalam mengantarkan umat Katolik dan gereja menjadi bagian dari bangsa dan negara yang peduli dan aktif, muncullah pernyataan Monsinyur Sugio Pranoto, kita adalah sungguh-sungguh Katolik, dan daripada itu kita adalah sungguh-sungguh patriot atau pecinta tanah air. Ia melanjutkan kalau kita 100% Katolik dan 100% Indonesia, maka prinsipnya mendorong tumbuhnya nasionalisme umat Katolik yang harus peduli dan aktif terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Usaha-usaha dari Monsinyur Sugio Pranoto dalam mewujudkan idenya tentang 100% Katolik dan 100% Indonesia. Yang pertama, dia turut berjuang dalam melawan penjajahan Jepang. Dalam hal ini dia tidak berjuang memegang senjata bersama para pejuang, tetapi dengan caranya sendiri, yakni menjamin kebutuhan pangan bagi para pejuang pada saat itu tanpa memandang perbedaan kepercayaan di antara mereka. Kemudian dia juga turut menjaga keamanan dan keselamatan rakyat pada saat itu. Jadi Monsinyur Sugio Pranoto ini memiliki seorang kurir yang menjadi utusannya untuk mengamati tempat-tempat yang menjadi jebakan bagi rakyat Indonesia pada saat itu.
Kemudian dia juga menjadikan gereja Gedangan itu sebagai tempat persembunyian bagi para pemuda Semarang pada saat itu yang sedang berjuang. Kemudian Monsinyur Sugio Pranoto dikenal sebagai orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih ketika kemerdekaan Indonesia di Semarang. Kemudian juga Monsinyur Sugio Pranoto mempertahankan gereja Arandusari yang merupakan gereja katedral Semarang pada saat ini sebagai harta gereja yang dimana dulu ingin menjadi salah satu target yang ingin direbut oleh tentara Jepang pada saat itu. Dan yang terakhir, Monsinyur Sugio Pranoto turut mengusahakan pengakuan kemerdekaan dari negara lain, yaitu dia menjadi diplomator atau dia mengusahakan diplomasi dengan Vatikan pada saat itu, sehingga Indonesia boleh memperoleh pengakuan dari Vatikan akan kemerdekaannya. Ungkapan 100% Katolik dan 100% Indonesia merupakan semboyan yang begitu baik bila terus dihidupi dan diamalkan hingga saat ini. Teladan dan nilai-nilai Soegija Pranata, terlebih pada ungkapan yang mengatakan 100% Katolik dan 100% Indonesia, dapat kita temukan hingga saat ini. Dan nilai-nilai itu amat baik untuk digunakan sampai saat ini. Di dalam bidang keagamaan, 100% Katolik, 100% Indonesia mau mengajak umat Katolik, Gereja Indonesia untuk terbuka terhadap kebudayaan. Dalam hal ini, inkulturasi kebudayaan dapat dikembangkan di dalam Gereja Katolik. Maka, seperti yang telah dilakukan oleh Soegija Pranata, hendaknya terus dilanjutkan sampai saat ini. Ketika itu, Soegija Pranata memasukkan budaya-budaya Jawa seperti gamelan dan bahasa Jawa ke dalam peribadatan Katolik. Dan hingga saat ini masih dibawa atau dilakukan sampai sekarang. Selain itu, dalam bidang pendidikan, Universitas Katolik Soegija Pranata, mereka membangun universitas di atas teladan dan nilai-nilai Soegija Pranata. Moto yang mereka berikan atau yang mereka pakai ialah Talenta Pro Patria et Humanitate. Nah, moto itu merupakan moto yang selalu dicanangkan dan membangkitkan semangat para mahasiswa untuk memberikan kemampuan atau talentanya kepada bangsa dan juga demi kemanusiaan. Selain itu, di dalam bidang sosial, Yayasan Sosial Soegija Pranata yang dibangun oleh Keuskupan Agung Semarang pada tahun 1963 juga meneruskan dan melanjutkan nilai-nilai yang telah dihidupi oleh Soegija Pranata. Mereka mempertahankan karya dan minat Soegija Pranata untuk melayani sesama, terlebih kepada mereka yang sangat sulit dan orang-orang cacat. Selain itu, ada pula Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegija Pranata. Dan mereka juga punya moto atau visi melayani Tuhan melalui sesama. Nah, begitu banyak lembaga-lembaga institusi yang mengamalkan atau menggunakan dasar-dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh Soegija Pranata, terlebih khusus dalam ungkapan 100% Katolik dan 100% Indonesia. Untuk itu, nilai-nilai itu sampai sekarang masih relevan dan masih bisa kita teruskan hingga saat ini. Mari kita teruskan semboyan dan semangat 100% Katolik, 100% Indonesia, agar kehidupan keagamaan kita, kehidupan bermasyarakat dan kemanusiaan kita tetap terus kita jalankan. Salam.